Pemirsa, polisi berhasil menangkap satu dari dua pelaku begal pesepeda yang viral di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Satu pelaku lainnya yang saat ini masih buron masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku begal pesepeda yang beraksi di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berhasil ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari tempat kejadian perkara. Berdasarkan keterangan pelaku, ia dan temannya sengaja keluar rumah pada Rabu dini hari untuk mencari mangsa secara acak di sekitar kawasan Kebayoran Baru. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti kejahatan berupa 2 unit telepon genggam serta jaket yang digunakan pelaku saat beraksi. Pada Rabu dini hari, seorang pesepeda yang terpisah dari rombongannya menjadi sasaran begal di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat melintas di tepi jalan, tiba-tiba dua pelaku yang menggunakan sepeda motor dari arah berlawanan datang menghampiri. Salah satu pelaku turun dan melukai korban dengan senjata tajam. Ponsel korban pun raib dijamret pelaku. Saat ini korban masih dalam perawatan medis akibat luka bacokan celurit di bagian perut kiri. Sementara polisi saat ini masih memburu satu pelaku lainnya berinisial IH yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait penangkapan begal sepeda sudah bergabung bersama kami Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Sartono. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak. Pak Budi, ini kedua pelaku ini memang pelaku begal atau memang spesialisasinya membegal sepeda motor, sepeda dan sebagainya, Pak? Jadi kalau hasil pengakuan sementara setelah kita interogasi, memang yang bersangkutan pengakuannya baru sekali. Tetapi tetap masih kita dalami apakah memang ada kaitan-kaitan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, termasuk apakah yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana di tempat lain. Baik. Dari informasi yang kami terima bahwa kedua pelaku ini memang sedang mencari mangsa di wilayah Panglima Polim, Kebayoran Baru. Ini memang berarti mereka memang sudah niat membegal ya Pak, bukan spontan ya? Ya, dari hasil kita tanya apa yang mereka lakukan pada malam hari itu, memang mereka mencari korban. Nah, mungkin pada saat itu karena tengah malam ada korban sendirian naik sepeda dan itulah jadi korban. Baik, lalu bagaimana kondisi korban saat ini, Pak? Ya, sementara untuk korbannya ya setelah melalui pengobatan alhamdulillah sehat. Hanya mengalami ada beberapa jahitan pada saat korban masuk rumah sakit dijahit, terus besoknya beliau langsung bisa berikan laporan polisi di kantor polisi. Kerugian apa saja yang diderita, Pak? Yang diambil oleh tersangka yaitu satu handphone yang dipegang oleh korban. Baik, dari dua pelaku ini yang tertangkap itu eksekutor atau jokinya, Pak? Jadi yang ditangkap adalah alias YD. YD ini adalah yang mengemudikan motor, sedangkan IH yang eksekutor ini masih kita lakukan pengejaran. YD handphone korban kita temukan di tangan YD, makanya sementara masih YD yang pertama kali kita temukan, tapi nanti untuk IH ini kita tetapkan DPO dan anggota masih di lapangan sekarang. Baik, kalau berdasarkan pengakuan tersangka yang sudah tertangkap, apakah rekannya pelaku pembegalan juga Pak? Maksudnya sering melakukan tindak kejahatan demikian? Ya, karena kita belum bisa menerima keterangan dari yang tertangkap. Kalau dari besar keterangan yang sudah ditangkap, dia hanya menyatakan berdua itu adalah pemain baru, istilahnya baru mencoba, tapi ya kita tidak begitu percaya saja. Nanti tetap kita akan dalami dengan kejadian-kejadian di tempat lain, termasuk dengan track record yang bersangkutan. Nanti dari warga kita tanya, dari saksi-saksi sekitar keluarga lingkungan mereka tinggal. Untuk tersangka YD ini ditangkap di mana Pak? Kita tangkap di kediamannya di daerah Kebayoran, ada salah satu jalan gang situ kita tangkap. Baik, sementara untuk IH itu apakah bertempat tinggal di dekat dengan YD atau warga mana Pak? Ya, warga Jakarta Selatan juga. Yang pasti masih di sekitar Raja Selatan, saya tidak sebutkan tempatnya. Yang pasti anggota masih menyebar untuk mencari pelaku tersebut. Baik, untuk di lokasi penjambretan Pak atau pembegalan, apakah memang terdata sering terjadi pembegalan Pak di sana? Kalau yang di tempat Panglima Polim memang kalau beberapa bulan terakhir sih tidak ada kejadian yang dilaporkan di sana.
untuk kejadian pembegalan itu, untuk yang Panglima Polim itu. Tapi mungkin di tempat-tempat lain seperti ada di Jakarta Selatan, ada beberapa tempat tapi bukan di situ. Jadi memang tapi tetap kita akan fokus sekarang di beberapa tempat, apalagi sekarang banyak saya lihat Baik. sepeda sampai malam, jadi anggota tetap kita laksanakan patroli. Baik, kalau kondisi penerangan jalan di sana bagaimana Pak? Apakah cukup atau memang sedikit gelap hingga memungkinkan pembegal atau penjamret ini beraksi? Ya lampu ada, tapi lampu penerangan jalan kan seperti kita ketahui, lampu penerangan jalan memang nyalanya mungkin tidak seterang seperti lampu-lampu yang memang di tempat keramaian. Jadi memang ada, tapi memang cukup buktinya kan di CCTV juga terlihat walaupun memang samar-samar seperti itu. Baik, kalau Pak Budi tadi bilang pelaku ini merupakan pelaku baru. Sebelumnya profesinya apa, Pak? Jadi yang bersangkutan pengangguran, baru umurnya sekitar 23 tahun. Jadi dari lulus sekolah menengah atas, yang bersangkutan tidak ada pekerjaan, jadi ya kerjanya serabutan kalau yang kita tanya. Baik, kalau rekan yang masih buron pekerjaannya Pak? Sama. Oh, keduanya Tidak ada pengangguran ya Pak ya? Iya, pengangguran. Baik. Baik, total kejadian penjamretan beberapa saat terakhir ini berapa Pak di Jakarta Selatan? Apakah meningkat jumlahnya? Kalau secara statistik untuk peningkatan meningkat untuk kejahatan penjamretan sebenarnya tidak begitu meningkat. Ya, memang ada kejadian curat dan curas, pencurian pemberatan sama pencurian kekerasan, tetapi ya masih dalam taraf situasi yang kondusif. Memang ada beberapa sekali dua kali, tapi tidak yang terus-terusan seperti itu. Baik, baik, terima kasih Kombes Pol Budi Sartono, Kapolres Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Oke.